Bu, Ibu. Iya, ada apa, Pak? Bapak butuh apa? Ngomong. Bu, si Rian kemana ya? Kok dari tadi Bapak tungguin dia belum datang juga? Ibu udah kabarin dia belum? Kalau Bapak di rumah sakit? Udah, Pak. Ibu udah ngubungin dia kok dari tadi. Mungkin saat ini dia masih di jalan, Pak. Dalam perjalanan menuju ke rumah sakit ini. Aduh, rasanya Bapak udah gak kuat lagi, Bu. Badan Bapak lemah, udah gak sanggup gerak, Bu. Bu, Ibu, Bapak capek, Bu, menahan rasa sakit ini. Mumpung Bapak masih ada tenaga, mumpung Bapak masih bisa ngomong, coba Ibu telepon Rian dulu ya, Bu. Bapak mau ngomong sesuatu sama dia, penting. Bapak takut kalau nunggu dia datang, Bapak keburu mati, Bu, menghadap sang holik. Bapak takut gak sempat menyampaikan wasiat terakhir untuk dia. Pak, Bapak jangan ngomong kayak gitu dong, Pak. Bapak harus semangat melawan rasa sakit itu. Bapak harus optimis. Kalau Bapak bisa sembuh, kalau Bapak udah pasrah seperti itu, bisa jadi apa yang Bapak katakan itu menjadi kenyataan, Pak. Bapak semangat ya, Pak, berjuang. Ibu yakin kok kalau Bapak bakalan sembuh. Bapak semangat ya, Pak, optimis. Nggak bisa, Bu. Bukannya Bapak nggak mau optimis, tapi Bapak udah nggak kuat lagi. Bapak udah pasrah, Bu, sama penyakit ini. Bahkan jika saat ini juga sang holik ingin bertemu dengan Bapak udah pasrah, Bu. Bapak udah siap untuk pergi ke pangkuannya. Bapak, tapi sebelum itu, mumpung Bapak masih ada kesempatan, mumpung Bapak masih diberi waktu, Bapak ingin ngomong sesuatu sama Rian. Bapak ingin dia mendengarkan wasiat Bapak. Cepat hubungi dia, Bu. Bapak minta tolong ya. Iya, Pak. Kalau gitu Ibu hubungin Rian dulu ya sekarang. Ayo diangkat dong, Rian. Jangan buat Bapak kamu ini menunggu. Kasihan dia. Dia ingin ngomong sama kamu saat akhir hayatnya. Ayo angkat, Rian. Angkat teleponnya, Ibu mohon. Rian, alhamdulillah akhirnya diangkat juga. Halo, assalamualaikum, Nak. Ya ada apa, Bu? Rian lagi di jalan ini, bentar lagi nyampe kok. Udah ya, Bu, Rian matiin dulu teleponnya. Rian lagi ngebut nih, soalnya biar Rian bisa fokus sama jalanannya. Rian matiin ya, Bu, nanti Rian telepon lagi. Tapi Nak, ayahmu pengen kok. Gimana, Bu, teleponnya? Bapak bisa bicara sama Rian gak sekarang? Gak bisa, Pak, teleponnya dimatiin. Dia buru-buru takut keganggu fokusnya. Ya sudah, Bu, gak apa-apa. Kalau memang begitu keadaannya, berarti ini sudah takdir Bapak untuk mati sebelum sempat berbicara dengan Rian. Ini sudah takdirnya Bapak untuk tidak bisa menyampaikan wasiat kepada Rian. Bapak titip Rian ya, Bu. Jaga dia sebaik mungkin. Bapak pamit. Bapak jangan mati dulu, Pak. Jangan mati. Pak, bangun, Pak. Ibu mohon, Pak, jangan tinggalin Ibu. Bapak nggak mati, Bu. Bapak cuma ngantuk. Bapak ini bikin orang cemas aja, tahu nggak? Nggak lucu, Pak. Maaf, Bu. Setidaknya Bapak akan berusaha semaksimal mungkin untuk menunggu kehadiran Rian. Bapak ingin menyampaikan wasiat ini langsung di depan dia. Bu, gimana keadaan Bapak, Bu? Bapak nggak apa-apa kan, Bu? Bapak nggak kenapa-kenapa kan, Bu? Entahlah, Nak, Ibu bingung mau bilang apa. Yang jelas saat ini Bapak kamu sedang tidak baik-baik saja. Kanker hati yang dideritanya terus mengganas dan semakin menggerogoti tubuh Bapak kamu. Sekarang Bapak kamu memang masih sadar, tapi dia sudah nggak sanggup lagi menahan rasa sakit itu. Ibu benar-benar bingung harus berbuat apa. Bapak kamu sudah pasrah dengan keadaannya, Nak. Semoga aja Bapak gak kenapa-napa ya, Bu. Semoga aja Bapak bisa bangkit dan sembuh dari penyakitnya. Kita hanya bisa terus berdoa ya, Nak, sambil mengharapkan hasil yang terbaik. Iya, Bu, Rian tahu. Oh ya, Bu, ngomong-ngomong tadi Ibu ada apa tiba-tiba nelpon Rian waktu di jalan? Ada yang mau Ibu omongin sama Rian ya, Bu? Enggak, Nak, bukan Ibu yang mau ngomong sama kamu, tapi Bapak kamu yang mau ngomong sesuatu sama kamu, Nak. Iya, Rian, Bapak yang ingin ngomong sesuatu sama kamu. Pak, alhamdulillah Bapak udah bangun. Bapak mau ngomong apa, Pak, sama aku? Jadi begini, Nak, seperti yang kamu tahu, Bapak sudah menderita penyakit ini sudah sangat lama. Hari semakin hari, bukannya kondisi Bapak berangsur membaik, yang ada malah justru sebaliknya. Penyakit ini jadi semakin ganas dan semakin memperparah keadaan Bapak. Sekarang Bapak merasa kalau hidup Bapak nggak akan lama lagi. Bapak akan segera pergi ke pangkuan sang holik. Jadi Bapak ingin menyampaikan sesuatu sama kamu, Nak.
Bapak ingin menyampaikan sebuah wasiat sama kamu. Wasiat apa itu, Pak? Setelah Bapak meninggal nanti, semua harta yang Bapak miliki akan menjadi milik kamu, karena kamu adalah satu-satunya penerus dari keluarga ini. Perusahaan, uang, mobil-mobil mewah, tambang emas, batu bara, serta usaha-usaha Bapak lainnya, semua akan menjadi milik kamu, nak. Yes, akhirnya yang aku tunggu-tunggu pun tiba. Semua harta Bapak akan menjadi milik aku akan menjadi sultan dan hidup dengan bermewah-mewahan. Hahaha, cepatlah kamu mati Bapak, dan serahkan semua harta-harta itu kepadaku. Tapi Rian, sebelum harta itu menjadi milik kamu, ada syarat yang harus kamu penuhi terlebih dahulu. Syaratnya adalah kamu harus menikah dengan seorang wanita dan memberikan keturunan pada keluarga ini. Bapak ingin silsilah keluarga kita ini gak terputus, nak. Bapak ingin keluarga Bobby gak punah ditelan masa. Apa, Pak? Menikah? Kenapa harus menikah, Pak? Yang jadi syaratnya, Bapak kan tahu Bobby ini gak mau menikah sampai kapanpun. Menikah itu gak enak, ribet. Semua cewek-cewek di luar sana gak ada yang tulus mencintai Rian. Semuanya itu matre, Pak. Mereka cuma mengedeketin Rian karena hartanya aja. Bapak tahu kan alasan-alasan yang pernah ceritain sama Bapak. Mereka semua itu munafik, tahu nggak, Pak? Wanita gila. Bapak tahu itu, Rian. Bapak tahu kamu memang pernah menceritakan hal itu sama Bapak. Tapi sebagai orang tua dan pemimpin keluarga ini, Bapak nggak ingin nama keluarga kita itu hilang, Rian. Bapak ingin nama keluarga Bobby, si Malakama, tetap ada 100-200 tahun nanti. Jadi Bapak harap kamu bisa menyelesaikan persyaratan itu dan menjadi pemimpin di keluarga ini. Sialan Bapak, udah mau mati kok masih aja ngeributin orang. Kenapa sih nggak langsung ngasih aja semua itu sama aku? Kenapa juga pula harus repot-repot nyediain persyaratan itu? Sialan memang Bapak ini. Nanti kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, silahkan kamu temui pengacara pribadi Bapak. Bapak sudah menyerahkan akta wasiat itu sama dia. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan sama kamu. Bapak nitip ibu ya, Rian. Tolong jaga dan rawat dia semasa hidup. Setelah Bapak pergi, Bapak. Sial. Sekarang untuk mencairkan harta warisan itu aku harus nikah lagi terus punya anak. Cewek mana lah yang aku mau nikahin nanti ya? Mana semua cewek zaman sekarang mata duitan lagi. Sekali aja ada yang lihat cowok orang kaya, pasti langsung dipepet dah buat ngembat harta-hartanya. Gimana ya caranya menyelesaikan persyaratan itu? Tinggal diakalin aja, Pak. Selesai. Apa kamu bilang? Diakalin? Coba kamu ceritain tentang diakalin maksud kamu itu. Ya gitu, Pak. Tinggal diakalin aja. Ayahnya Bapak kan ngasih syarat dalam akta warisnya, ya kan? Syarat itu cuma Bapak disuruh nikah terus nanti punya anak. Jadi ya tinggal diakalin aja. Misalnya dengan pura-pura nikah nikahin orang yang udah hamil 2 minggu, atau mungkin Bapak bisa aja kawin kontrak dengan orang lain. Selesai itu kan Bapak gampang. Atau Bapak mau nikah beneran juga gak apa-apa, Pak. Saya dukung. Kamu gak usah aneh-aneh. Mau kamu saya pecat dari perusahaan ini. Jangan dong, Pak. Jangan. Saya kan cuma bercanda doang tadi, Pak. Saya jangan dipecat ya, Pak. Please. Ya, saya juga bercanda kok. Siapa juga yang mau mecat kamu cuma gara-gara hal sepele kayak gitu. Alhamdulillah gak jadi dipecat. Tadi kamu bilang pura-pura nikahin orang yang udah hamil sama kawin kontrak ya. Mana di antara itu yang paling baik buat saya? Kalau pura-pura nikah kayaknya gak mungkin deh bisa terjadi. Emangnya ada orang pura-pura nikah tapi mau sampai punya anak? Terus kawin kontrak kayaknya juga sama deh kayak gitu. Gak masuk, mustahil. Berarti sisanya tinggal nyari cewek yang udah hamil duluan aja ya. Iya, Pak, tapi dengan syarat usia kehamilannya harus di bawah 2 minggu, biar gak ketahuan kalau dia lagi hamil anak orang. Kalau udah di atas 2 minggu kan perutnya udah kelihatan berisi, Pak. Ada janin, makanya kita pilih yang di bawah 2 minggu aja, biar gak ketahuan. Itu bagus idenya itu. Tapi masalahnya nyari cewek yang hamil 2 minggu di mana ya, Oi? Emangnya bisa tahu kalau dia itu lagi hamil? Orang perutnya aja rata, belum kelihatan. Bapak, belum terjadi aja udah bilang susah duluan. Kalau emang susah ngapain saya nyaranin sama Bapak? Aneh-aneh. Jadi kamu tahu di mana bisa mendapatkan gadis hamil itu? Ya tahu dong, Pak. Tenang aja. Apa sih yang saya nggak tahu di dunia ini? Dunia gelap, dunia malam, dunia terang, dunia siang, semuanya saya tahu, Pak. Saya udah menjelajah ke semua univers itu. Kamu memang orang yang bisa diandalkan, Oi. Gak salah, saya nunjuk kamu sebagai asisten saya. Ya udah kalau begitu, sepulang kerja nanti kita langsung pergi ke sana ya. Kita harus dapatkan cewek hamil itu. Siapa? Okidoki.
Pak, awas Pak, ngelak. Oh. Kayaknya kita kena deh boy, gak sempet ngelak. Nanti kalau dia meninggal bisa-bisa kita di penjara boy. Aduh Pak, Bapak jangan nakut-nakutin kayak gitu dong Pak. Belum juga kita periksa keadaannya. Nanti kalau dia beneran mati gimana? Kita bisa ditangkap polisi Pak, kita bisa di penjara. Jadi sekarang gimana ini boy? Apa mau kita tinggal aja pergi dari sini? Ayo boy, kita pergi aja boy. Mumpung belum ada yang lihat kecelakaan ini. Ah, jangan kabur juga dong Pak. Nanti kalau kita kabur, bisa-bisa dia jadi arwah gentayangan lagi Pak. Mau digentayangin terus seumur hidup? Kalau saya sih, oh enggak Pak, serem. Ya terus gimana dong? Kita kabur, salah. Kita tinggal juga salah. Gimana dong ini boy? Apa yang harus kita perbuat? Tanggung jawab Pak. Tanggung jawab, coba Bapak turun periksa keadaannya. Kali aja dia masih hidup. Belum mati Pak. Nanti kalau dia memang masih hidup, Bapak rawat aja Pak di rumah Bapak. Dengan begitu kan nggak akan ada orang yang tahu Pak kalau dia habis ketabrak. Ya masuk akal, masuk akal. Tapi masalahnya kenapa malah saya yang disuruh ngecek? Kamu kan asisten saya. Kenapa kamu aja yang nggak ngecek sendiri keadaannya? Kalau situasi begini asisten atasan udah nggak berlaku lagi Pak. Kan Bapak sendiri yang tadi nabrak dia. Jadi Bapak dong yang harus tanggung jawab, bukan saya. Udah sana Pak, buruan dicek kondisinya. Nanti kalau terlambat bisa aja keburu mati. Ya udah deh, iya. Mau gimana lagi kalau udah begini jadinya? Masih hidup boy, masih hidup. Orangnya masih hidup boy. Alhamdulillah, kita selamat ya Pak. Ya udah kalau gitu langsung kita bawa aja Pak ke dalam mobil. Mumpung nggak ada orang yang melintas, mumpung nggak ada yang melihat. Iya boy, ayo. Ayo cepet boy, masukin dia ke dalam kamar. Iya Pak, ini lagi saya usahain kok Pak. Astagfirullahaladzim Rian, ada apa ini nak? Kenapa kalian membawa wanita ini ke dalam rumah? Dia ini siapa nak? Dia ini kenapa? Waduh, gak mungkin aku bilang sama ibu kalau dia ini korban aku tabrak. Mungkin nanti kalau ibu tahu bisa-bisa posisiku bahaya lagi. Ibu kan orangnya adil banget. Mau itu anaknya kek, saudaranya kek, kalau memang mereka salah pasti dihukum tanpa pandang bulu. Aku harus gimana ya? Pokoknya ibu gak boleh tahu. Ibu gak boleh curiga dengan wanita ini. Rian, jawab pertanyaan ibu nak. Dia ini siapa? Dia ini kenapa sampai harus kalian bopong? Dia ini calon istri aku bu. Tadi waktu dalam perjalanan di sini tiba-tiba dia pingsan di dalam mobil. Kayaknya dia kecapean deh karena perjalanan. Tapi aku bawa aja ke dalam rumah. Apa? Calon istri kamu? Beneran ini calon istri kamu? Iya bu, ini calon istri aku. Aku bawa dia dulu ke kamar. Berat ini lagi aku bopongnya terus. Ya, kalian bawa aja ke dalam kamar ya. Ibu mau ambil minyak kayu putih dulu biar bisa cepetan sadar. Gak usah bu, gak usah. Kalau soal itu ibu serahin aja sama Bobby, sama si Boy. Ibu beliin dia makanan aja ya di warung depan. Mungkin aja dia lapar bu saat bangun nanti. Iya bu, ibu bantuin beli makanan aja di warung depan. Masalah obat biar Boy nanti yang ngambil. Iya. Ya udah ya kalau begitu ibu tinggal dulu beli makanan di warung depan ya. Ya bu, hati-hati nanti di jalan ya. Soalnya kendaraannya rame, pada ngebut-ngebut. Iya. Bapak yakin Pak ngakuin wanita ini calon istrinya Bapak? Ya mau gimana lagi ya Boy. Kamu kan tahu sendiri ibu itu orangnya gimana. Kalau dia tahu kita yang nabrak orang ini bisa-bisa dilapor ke polisi Boy. Kita bisa masuk penjara. Lu emangnya mau di penjara enggak kan? Makanya gua beralibi supaya kita tetap aman. Ya udah, Gi sana. Cepetan ambil minyak kayu putihnya sebelum ibu datang ke sini. Ya Pak ya. Aduh apes. Emang hari sial itu nggak ada di kalender ya? Ngun, kalau ini cewek ini bangun, gua harus bilang apa ya sama dia? Semoga aja dia bisa diterima. Kong kali kong ini, amin. Aduh, kepalaku sakit banget ya. Pak, dia bangun. Ya gue juga tahu. Aduh, Mas, ini siapa ya? Aku ada di mana? Aku ini siapa? Kenapa aku bisa di sini? Hah, aku ini siapa? Kok aneh banget ya pertanyaannya? Jangan-jangan karena kecelakaan tadi dia jadi lupa ingatan lagi bos. Coba ya tanya sama dia. Kalau mbak nanya sama kita mbaknya siapa, kita juga nggak tahu mbaknya ini siapa. Emangnya sebelumnya mbak ini siapa ya namanya? Dan tinggal di mana? Alamatnya apa mbak? Aduh, saya juga nggak tahu. Saya ini siapa ya? Saya tinggal di mana? Kenapa tiba-tiba ada di sini? Aduh, tolongin saya dok. Tolong, saya ingin pulang, tapi alamat saya ada di mana? Kalau dilihat dari ekspresinya, kayaknya dia beneran murni lupa ingatan ya Pak.
Terus kalau gini gimana ya boy selanjutnya? Tenang Pak, tenang. Kondisi ini justru bagus untuk kepentingan kita. Gimana kalau kita setting aja Pak ingatannya? Kita bilang sama dia seolah-olah dia itu pacar Bapak yang hendak Bapak kenalkan ke ibu Bapak dan hendak Bapak nikahi. Dengan begitu kan Bapak bisa memenuhi persyaratan itu Pak, dan bisa mendapatkan harta warisannya Pak Bobby. Wah, ya juga ya. Bener, itu boy. Bener, nanti kalau kita udah nikah, dia udah punya anak, tinggal gua depak aja dari rumah ini. Dengan begitu kan semua masalahnya jadi selesai. Kita aman dari kecelakaan itu, dan saya bisa mencairkan harta warisannya. Bagus boy, bagus. Kita akan menjalankan skenario itu. Jadi gini Yang, maaf sebelumnya karena aku udah mengerjai kamu. Sebenarnya nama Sayang itu adalah Citra Kirana. Saya adalah karyawan di perusahaan aku. Tadi waktu di dalam mobil, Sayang tiba-tiba pingsan, dan aku ingin memperkenalkan kamu sama ibu. Mungkin Sayang shock karena kaget mau aku ajak nikah. Kita menikah? Iya Sayang, menikah. Aku tahu kok kamu itu masih sok gak percaya. Jadi kalau nanti ibu ada nanya sama kamu bilang aja kalau kamu itu masih pusing, dan biar Mas Rian aja yang jawab pertanyaannya. Ya Yang, aku paham. Sip, gitu dong. Itu baru yang namanya calon istri aku, ya kan boy? Ya Pak, bener sekali. Dua tahun kemudian, Ayo Sayang, kamu pasti bisa. Dikit lagi semangat. Alhamdulillah, akhirnya lahir juga. selamat ya nak, selamat akhirnya setelah 1 tahun pernikahan kalian sekarang dianugerahi seorang anak. Ibu senang deh, akhirnya keluarga Bobby Simalakama ada penerusnya. Makasih ya Rian, makasih karena udah mewujudkan wasiat ayahmu, dan makasih karena udah memberikan ibu cucu. Ya bu, gak apa-apa. Harusnya ibu terima kasih sama Citra dong. Kan dia yang memberikan ibu cucu yang ganteng dan lucu ini. Makasih ya sayang, udah berikan aku anak. Iya makasih ya nak, karena udah berikan ibu cucu. Ibu senang banget deh rasanya punya mantu yang solehah kayak kamu ini. Iya Bu, Mas, gak apa-apa. Udah jadi tugas aku untuk melahirkan penerus keluarga ini. Makasih ya sayang, ibu sayang banget sama kamu. Sesuai dengan syarat yang telah diwasiatkan oleh almarhum Pak Bobby, kini semua syarat itu telah resmi dipenuhi oleh Mas Rian, sehingga tidak ada lagi alasan lagi bagi saya untuk terus menahan wasiat itu dan tidak memberikan kepada Mas Rian. Silakan Mas Rian tanda tangan di sini. Dengan begini, semua harta warisan almarhum Pak Bobby akan berpindah tangan menjadi harta Mas Rian. Silakan tanda tangan di sini ya Mas Rian. Oke Pak, saya tanda tangan ya. Sudah Pak. Alhamdulillah, dengan ini semua proses perpindahan harta warisan sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya Pak atas kelahiran anak Bapak, dan selamat atas selesainya wasiat ini. Selamat ya Pak, selamat. Ya Pak, sama-sama. Yes boy. Lu lihat sendiri kan boy, akhirnya semua selesai juga. Akhirnya rencana kita berhasil. Rencana kita sukses besar boy. Ya Pak, akhirnya sandiwara ini selesai juga. Hidup kita bisa bebas Pak mulai sekarang. Sandiwara apa itu maksudnya Yan? Jelasin sama ibu Yan. Ibu nggak paham. Ibu nggak paham bu, lihat aja nanti bu. Bentar lagi juga ibu bakalan paham. Sayang, sini sayang sebentar. Iya, ada apa Mas? Ini surat cerai dari pengadilan. Mulai detik ini kamu aku gugat cerai. Aku nggak mau lagi hidup sama kamu. Aku ingin pisah dari kamu. Apa? Cerai Mas? Cerai? Iya cerai. Tapi kenapa Mas? Kenapa tiba-tiba kamu ingin menceraikan aku? Emangnya apa salah aku Mas? Apa? Nggak ada. Kamu nggak ada salah kok sama aku. Cuma alasan aku menceraikan kamu itu. Apa Mas? Apa alasannya? Karena tugas kamu udah selesai. Itu aja. Asal kamu tahu ya, kamu itu awalnya bukan siapa-siapa aku. Kamu itu bukan pacar aku, bukan juga calon istri aku. Kamu itu cuma orang yang gak sengaja aku tabrak. Tapi karena aku gak mau aku masuk penjara, kebetulan kamu juga lupa ingatan saat itu. Jadi aku manfaatin aja deh supaya kamu jadi bisa menyelesaikan persyaratan aku. Kamu itu gak lebih dari sekedar benda. Kalau benda itu udah gak terpakai, tinggal buang aja ke tempat sampah. Apa? Kurang ajar kamu Rian.
Kurang ajar, betapa kejamnya kamu mempermainkan hati seorang ibu. Dia itu istri kamu, dia sudah melahirkan anak kamu. Berani-beraninya kamu mempermainkan dia seperti itu. Aduh jantungku. Ibu bangun bu, ibu. Ibu, maafin aku ya bu. Kalau aku ada salah selama ini, maafin aku karena belum menjadi menantu baik buat ibu. Bu, sekarang aku sudah resmi berpisah dengan Mas Rian. Aku sudah bukan istrinya lagi, Bu. Aku juga udah gak tinggal di rumah itu lagi. Bu, sekarang aku akan pergi mencari rumah kontrakan untuk memulai hidup baru bersama anakku ini. Aku minta maaf ya, Bu. Kalau nanti aku gak sempat mengunjungi Ibu, aku minta maaf ya, Bu. Tolong jangan marah sama aku. Aku pergi ya, Bu. Assalamualaikum. Aku kaya. Aku punya mobil mewah. Aku punya banyak harta melimpah. Aku punya banyak perusahaan. Aku punya semuanya. Aku sultan. Aku kaya. Rian. Kamu sudah keterlaluan, Rian. Kamu sudah menyakiti menantu dan cucu tersayangku. Kamu harus dihukum, Rian. Kamu harus dihukum. Bapak, Ibu, kenapa kalian bisa ada di sini? Di sini bukan tempat kalian. Pergi, jangan ganggu aku, pergi. Kami gak akan pergi sebelum kamu menerima akibatnya. Kamu harus dihukum, Rian. Kamu harus mendapatkan balasannya. Berikan kami kebahagiaanmu. Berikan kami mulutmu itu, agar kamu tidak bisa tertawa puas. Cepat berikan mulutmu itu. Bapak ingin mulutmu. Bapak ingin mengambil senyummu itu. Cepat berikan. Tidak. Gak, mulutku. Sekarang kamu tidak bisa lagi tertawa. Kamu tidak bisa lagi menertawai menantuku. Sekarang giliran ibu yang mengambil kebahagiaanmu. Ibu ingin kaki-kakimu. Ibu ingin kaki kamu cepat berikan. Cepat berikan. Jangan.